Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 27 Juli 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor James Farlow. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sing Roh Kudus hadir di sini, sing mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi,
kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mohon GBW katakan ini bersama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Sing Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sing Roh Kudus hadir di sini, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Siapa yang percaya katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil bagimu. Come on, sing it. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di baitmu, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari kita invite Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Roh Kudus hadir di sini, oh, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
nyanyikan dari hatimu ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Katakan ini kepada masalahmu, come on. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Katakan sekali lagi dalam masalahmu, come on. Ada yang mustahil, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di antara kita. Bekerja, Kau berkuasa di hidupku, Tuhan. Kau luar biasa, Engkau mulia, Tuhan. Engkau yang berkuasa dalam hidupku, Kau yang lebih besar dibanding masalahku. Segalanya tiada yang tak mungkin hidupku karenamu. Tiada yang mustahil bila Roh Kudus bekerja, bila Roh Kudus hadir di sini di hatiku. Oh, tiada yang mustahil bagi Yesus, bagi Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin di hadapanmu, di hadiratmu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan.
kasih. Kami siap memuji-Mu dan menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan jiwa kami Tuhan Yesus untuk berkobar-kobar bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin melompat, kami ingin bersuka cita bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan Yesus lebih lagi, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on. Siapa yang suka cita di pagi hari ini? Boleh lihat tangannya? Boleh lihat mukanya? Boleh lihat muka tetangganya? Coba lihat, suka cita gak? Atau banyak masalah? Bilang gak ada masalah. Tuhan Yesus sudah nanggung semuanya. Berikan senyum kepada tetangga kalian. Bilang Tuhan Yesus dahsyat. Yo, come on. Kita nyanyi ini bareng-bareng. Come on, let's go. Come on. Come on baby, nyanyikan bersama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Yang siap melompat bagi Tuhan, come on. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Angkat tanganmu lebih tinggi. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Come on, tepuk tangan untuk Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mohon angkat tanganmu, angkat suaramu, mohon. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Come on, katakan sekali lagi, angkat tanganmu, come on. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Come on, kita mau saja katakan ini sekali lagi. Come on. Sing haleluya. Come on, bisa lebih semangat lagi. Come on. Hilang kekuatanku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang. Sing haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Berikan tepuk tanganmu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh luar biasa. Mendatang hari ini Tuhan, kami gak bisa bawa apa-apa Tuhan. Kami cuma bisa bawa hati kami Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Layakan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji namamu lagi Tuhan. Come on. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus,
Kalau saja katakan, angkat kedua tanganmu, serahkan hatimu untuk Tuhan. Come on. Bawa hatiku. Amin. Bawa hidupku, Inilah persembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tak bisa tanpamu Tuhan, tak bisa hidupku tanpamu. Ku butuhkan Kau setiap aspek hidupku Tuhan. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Come on, undang Roh Kudus ke hatimu. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on, sing. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? So all I want is all you are. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Sing one more time. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Unless you come. Will you meet me here? Saya undang iman dewa untuk bangkit diri. Come on, sing it from your voice. Come on. 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? One more time, sing. I'm not enough. I'm not enough. Woo, come on. Unless you come, will you meet me here again? 'Cause all I want is all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Yeah. God, Holy Spirit, drive us away. Yeah. The Lord is in this place. Siapa yang percaya? Come on. The Lord is in this place. Yeah. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Oh, the Lord is in this place. Yeah.
is in this place. Come on, sing it. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. One last time say, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku. Semua kami bawa hanya bagimu untuk Yesusku, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. For you will not forsake us. Kau tidak akan pernah tinggalkan kami. You will not let us alone. Kau tidak akan biarkan kami sendirian. You are here with us. The Lord is here with us. Tuhan ada di sini. Tuhan selalu di sini bersama dengan kami. Ini kami pagi ini, kami bawa hidup kami. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu ibadah yang sejati. It's not our song. Bukan lagu kami, it's not our music. Bukan musik kami. Not our intelligence, not even the sermon. Bukan kepintaran kami, bahkan bukan pesan yang disampaikan. Tetapi ibadah yang sejati adalah saat kami bawa hidup kami. Dan ini kami, umat-Mu di GBI Wow, anak-anak-Mu di GBI Wow Tuhan. Membawa hidup, membawa hati. This is our real worship. Because you are here, karena Engkau ada di sini. Kami bawa hidup kami. Persembahan kami. Semuanya buat Tuhan. Semuanya. Not even an inch for us. Enggak bahkan 1 senti, bahkan bukan milik kami lagi. Seluruhnya punyamu. So speak to us this very morning, oh God. Berbicara buat kami pagi ini. Siap mendengar, siap melakukan, siap jadi anak-anak Tuhan yang berjalan dalam identitas yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Holy Spirit, move. Holy Spirit, work. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, bergerak dengan luar biasa. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa. Tapi kami tahu Engkau ada di sini. Oleh sebab itu kami cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus yang berikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Siap terima firman, siap lakukan firman. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan meriah buat Yesus sama-sama. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, that's powerful. Shalom. Haleluya, bersyukur pada Tuhan buat hari ini, bersyukur buat beliau gak mau dipanggil Pak, saudara, kadang-kadang mau dipanggil Ko.
Jadi Koko Pastor Iwan, thank you. Buat kakak Pastor Yola, thank you. Untuk kesempatan luar biasa. Saya ketemu wajah-wajah yang bersahabat. Karena beberapa waktu lalu beberapa teman dari GBWOW juga oleh anugerah Tuhan saya dipercaya menemani sebuah pelayanan yang bersama-sama dengan teman-teman GBWOW. Jadi ketemu Pak Robert lagi, ketemu Kak Celit lagi, ketemu Kak Mahe lagi. Gak bosan apa? Tapi syukur kepada Tuhan boleh ada di tengah-tengah saudara. Saya percaya hari ini ada perkara-perkara luar biasa yang Tuhan mau lakukan. Amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus sama-sama. Saya dikasih tema identitas Bapak Ibu Saudara. Dan gak kebetulan hari ini habis ibadah ini, saudara, saya akan melayani di salah satu cabang daripada CK4 di Outbox Community Church di gerejanya Pastor Dara Namoniaga. Dia kasih tema bulan ini buat dia adalah Kingdom Authority, saudara ya. Jadi tema saya pagi ini pas banget, True Identity, True Authority. Saya sudah kasih PowerPoint saya di belakang, semoga bisa ditayangkan. Jadi tema saya adalah True Identity, True Authority. Identitas yang sejati membawa kita kepada otoritas yang sejati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kau ingin berjalan dalam otoritasnya Tuhan, engkau harus tahu identitasmu di dalam Tuhan. Without your identity, you will never walk in authority. Tanpa identitasmu, saudara tidak mungkin bisa berjalan dalam otoritas saudara yang Tuhan sudah sediakan buat saudara. Slide berikutnya. Identitas kita, seumur hidup kita dibentuk oleh yang paling pertama people around us. Kita lahir, Kundaling ya, Pak Robert ya. Kundaling, Manado pasti. Ya toh, langsung dikasih nama, Robert Kundaling, saudara. Nggak lain, nggak bukan Manado. Ada yang langsung dikasih nama Garuda Pancasila Simanjutak, saudara. Saya pernah dengar itu lagi antrian rumah sakit Bapak Ibu. Tiba-tiba dipanggil namanya. Bapak Garuda Pancasila Simanjutak. Saudara itu namanya. Bapak Ibu Saudara dia langsung dikasih nama Garuda Pancasila. Dia nggak bisa milih apa-apa. Ada marga Simanjutak di situ. Ya kan? People around this man. Orang-orang di sekitar daripada Bapak Garuda Pancasila. Yang kasih identitasnya dia. Kasih namanya dia. So identitas kita pertama-tama dibentuk oleh orang-orang sekitar kita. Keluarga kita. Kemudian semakin kita bertumbuh dewasa, teman-teman kita, benar ya. Semakin kita bertumbuh dewasa, peer group kita, rekan kerja kita, orang-orang sekitar kita membentuk identitas kita. Yang kedua, our life experience. Identitas kita juga dibentuk oleh pengalaman kehidupan kita. Kegagalan kita, keberhasilan kita, pencapaian kita. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara SD, saudara disebut anak SD. Ketika saudara SMA disebut high schoolers, anak SMA. Ketika saudara masuk universitas, identitas saudara jadi mahasiswa, that's life experience. Pengalaman kehidupan membentuk identitas saudara. Yang ketiga, selain pengalaman kehidupan, yang ketiga yang membentuk identitas kita adalah terkadang bicara tentang kepemilikan kita. Apa yang kita miliki atau apa yang kita nggak miliki. Identitas kita disebut orang kaya karena punya banyak duit. Orang pintar karena minum tolong angin, bukan. Karena belajar sampai S3 gitu ya saudara ya. Atau saudara tidak punya apa-apa. Misalnya tidak punya orang tua, disebut identitasmu jadi yatim piatu. Kepemilikanmu, apa yang kamu punya, apa yang kamu nggak punya, menjadi dasar pembentukan identitas saudara. Tapi bolehkah hari ini, pagi ini, menjelang siang ini, saya memberitahu kepada saudara bahwa identitas kita yang sejati bukan ditentukan dari itu semua. Amin. Yes, people can say things about us. Yes, life can teach us something through experience. Yes. Ya, puji Tuhan saudara punya duit banyak, puji Tuhan saudara pintar, puji Tuhan saudara punya keluarga yang harmonis, atau tetap bersyukur kalaupun hari ini saudara sudah ditinggal orang-orang yang saudara kasihi. Tapi identitas kita nggak ditentukan oleh ini. Bapak Ibu, boleh slide berikutnya. Nanti pulang baca saja Lukas 3, 23-28. Ini silsilah Yesus yang ada di Lukas pasal 3. Ayat 23 sampai 38. Bapak Ibu Saudara, panjang. 16 ayat. Jadi kita gak mungkin baca semuanya. Tapi saya ambil ayat paling terakhir. Jadi di Lukas pasal 3, 23. Inilah silsilah Yesus Kristus yang menurut kata orang, menurut pandangan orang dia adalah anak Yusuf. Oke?
Menurut pandangan orang, kenapa? Karena dia dilahirkan secara biologis, secara fisik. Dan orang tua fisiknya adalah Yusuf. That's Dr. Lukas dengan luar biasa kasih kita gambaran dengan baik di silsilah Yesus Lukas pasal 3. Lalu dia terus menerus. Yusuf anaknya siapa? Yusuf anaknya siapa? Sampai di ayat 38. Boleh baca sama-sama singkat kok Bapak Ibu Saudara ya. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Yusuf ditelusurin silsilahnya yang dianggap sebagai bapa jasmaninya Yesus. Ditelusuri silsilahnya sampai paling bawah. Sampai paling ujung dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Identitas kita bukan kita temukan di apa yang kata orang tentang kita. Bukan ditentukan oleh pengalaman kita. Ya, pengalaman kita ngajar kita sesuatu. Pengalaman, bahkan ada yang bilang pengalaman adalah guru terbaik. Saudara, orang yang belajar business administration dengan orang yang melakukan business administration, saya yakin saudara lebih sukses yang melakukan. Karena yang belajar cuma tahu teorinya doang. Tapi yang melakukan dia punya pengalaman luar biasa. Pengalaman guru terbaik, yes. Tapi identitas kita, jangan sampai identitas kita ditentukan oleh pengalaman kita. Kan sometimes, kita semua tahu, pengalaman kita bisa gagal. Pengalaman kita bisa turun. Pengalaman kita bisa jatuh. Sama apa yang kita punya, kadang-kadang bisa hilang. Kadang-kadang udah gak punya lagi. Jangan sampai identitas kita ditentukan oleh apa yang kita punya atau apa yang tidak kita punya. Apalagi yang tidak kita punya. Tapi biarkan identitas kita ditemukan. Kita temukan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Slide berikutnya. Our true identity is in God. Identitas kita sejati ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Adam artinya manusia. Adam artinya apa? Bilang kiri kanan manusia. Oke, balik ke ayat tadi, boleh balik ke slide berikutnya Kakak Multimedia. Balik ke ayat tadi, itu dia ya. Anak Enos, anak Set, anak Adam artinya apa? Manusia. Berarti anak manusia, anak Allah. Saya mau tanya dulu. Siapa di sini yang masih anak manusia, saudara? Oh, enggak ada yang angkat tangan. Anak siapa ini, saudara? Yang anak manusia boleh lambaikan tangan, saudara? Anak manusia ya. Semua anak manusia ya, saudara ya. Kita semua masih manusia ya. From the very first time. Sejak mulanya Tuhan ciptakan Adam to be his sons. Sejak mulanya Tuhan ciptakan Adam, manusia adalah untuk jadi anaknya. Identitas saudara is to be his son. Jadi anaknya. Sejak semula, saudara. Sebelum dosa merayap masuk ke dalam manusia, ke dalam bumi, ke dalam dunia. Kita diciptakan untuk jadi anak-anak Allah. Amin. Saudara dan saya, we are created to be the sons of God. Ada yang bilang, kok cuma sons Pak? Daughternya mana? Oke, to be the sons and daughters of God. Amin. Bapak Ibu yang terkasih. Perjalanan identitas kita, journey of our identity, slide berikutnya. Is actually, sekali lagi, is actually a journey back to Eden. Perjalanan identitas kita sebenarnya bukan perjalanan, oh aku pengen semakin tinggi. Nah. Perjalanan identitas kita kembali ke Eden. Kita kembali ke kejadian 1 dan 2. Perjalanan identitas kita adalah perjalanan yang kembali ke Eden. Eden artinya a blissful place. Blissful place. Eden salah satu artinya ecstatic joy. Tempat yang dipenuhi sukacita yang tak terkatakan. Ecstatic joy. Dari kata ecstatic lahir barang namanya ecstasy. Saya berdoa ada yang pernah coba di sini. Kalaupun pernah coba sudah bertobat, sudah lama saudara. Amin. Saudara, kalau sudah nonton orang yang suka nenggak ekstasi. Dia sukacitanya nggak terkatakan.
Bener ya? Yang terjadi di Eden, sukacita gak terkatakan. Kenapa? Karena di Eden, gak ada striving. There were no striving. There were no toiling. In Eden, there were no suffering. In Eden, there were no sin. Jadi kita bisa tahu, kenapa kemudian penderitaan terjadi. Kenapa kemudian keringat, banting tulang kita harus terjadi. Kenapa kemudian kita harus berantem satu sama lain. Bergulat satu sama lain. Kenapa? Sebabnya, asal muasalnya karena dosa. Dosa yang menyebabkan itu semua. Sakit penyakit, pertengkaran, peperangan yang nyebabin dosa. Tuhan gak pernah bikin saudara sakit. Ada yang bilang begini, Tuhan kasih saya penyakit ini supaya ngajar saya. Saudara dengar baik, Tuhan punya 1000 macam cara yang lain buat ngajar saudara. Daripada ngasih saudara penyakit. Amin. Saya berdoa, engkau ngerti identitasmu. Karena ketika engkau ngerti identitasmu, kau berjalan dalam otoritasmu, saudara. Amin. Because of sin, toiling happen. Because of sin, striving happen. Tetapi syukur kepada Allah, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Yesus diberikan. Bilang kiri kanan, Yesus diberikan buat kamu. Pemain keyboard udah balik belum dari toilet? Oh sudah ya? Boleh temenin saya, sepi banget di atas sini. Thank you very much. Saya tuh agak insecure kalau sepi gini, Pastor Iwan ya. Jadi saya minta dia menemani saya di atas. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, slide berikutnya. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup, katakan amin. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, slide berikutnya. Our first identity, identitas kita yang pertama, hidup ketika nafas Tuhan dihembuskan ke dalam diri kita. Renungkan sebentar. Our first identity is coming to life when the breath of God, ketika nafas Allah dihembuskan ke dalam setiap kita. Bapak Ibu, saya menanti putri saya 7 tahun lamanya. 7 tahun. Saya menikah 2014, putri saya lahir 2021, 7 tahun. 8 bulan istri saya mengandung, tiba-tiba kami kena COVID. Oke. Itu cerita, itu kesaksian mujizat yang lain. Tapi ketika dia lahir, ketika dia akan dilahirkan, kami balik lagi ke dokter, kurang lebih 10 hari sebelum HPL, saudara ya. 10 hari sebelum due date-nya. Kami balik ke dokter. Dokter bilang, oke sekarang Pak James sama Ibu boleh cek lagi. Kan zaman itu kita harus cek berulang-ulang buat COVID ya. 2021 harus cek berulang-ulang buat COVID ya saudara ya. Jadi kami disuruh cek lagi. Tapi yang ini pakai darah ceknya. Bukan dicocok tapi pakai darah. Apa itu? Serum antigen atau apa gitu ya saudara. Jadi ceknya pakai darah. Kan ketika melahirkan itu darah keluar ya saudara ya. Jadi untuk menjaga-jaga itu. Ketika kami cek, istri saya masih positif. Masih ada trace virus coronavirus di darah istri saya. Jadi dokter nggak berani ambil resiko. Zaman itu belum tahu apa-apa. 2021 awal bulan Februari saudara. Dokter nggak berani ambil resiko. Dokter bilang oke, nanti habis pulang dari sini setelah kami kasih hasil lab. Pulang dari sini, ambil baju, ibu langsung masuk kamar isolasi. Besok kita keluarin bayinya. Jadi bayi saya lahir kurang lebih seminggu sebelum HPL. Seminggu 7-9 hari sebelum HPL due date-nya. Saudara, jadi via operasi. Itu cerita lain lah. Jadi istri saya masuk. Tapi luar biasanya, waktu ketahuan hamil kan bulan Juni 2020 ya saudara ya. Ketahuan hamil tuh Juni 2020 Pak Iwan. Lalu kemudian saya hitung-hitung tuh. Lahir Februari nih kayaknya. Saya lihat tanggal apa ya yang bagus Februari gitu ya saudara ya. Ada yang bagus tuh. 21 Februari 2021.
21 saudara. Benar ya? Dan memang itu due date-nya di rentang minggu itu saudara. Beneran, rentang minggu itu due date-nya. Tapi saya bilang, Tuhan kalau boleh nih. Saya gak bilang kalau boleh sih. Tuhan aku pengen banget deh anakku lahir di 12/2021. 12 Februari 2021. Kenapa? Karena kalau dibalik sama saudara. 12/02/2021 saudara. Jadi bolak-balik sama, itu tanggal cantik banget. Pas banget itu Imlek saudara. Jadi pas banget itu Imlek. Saudara tahu, istri saya disuruh masuk kamar tanggal berapa? Tanggal 11 Februari. 11 Februari. Saudara, pikiran 12 Februari itu cuma pikiran seneng-senengnya saya aja. Tapi dia bapak kita bukan? Gak ada yang amin loh. Amin. Dia bapak kita saudara. Even our smallest thought. Tuhan aku mau 12 Februari walaupun harus melalui lembah bayang-bayang kematian. Tapi akhirnya putri saya lahir 12 Februari 2021 saudara. Oh boleh tepuk tangan buat Yesus. 12 Februari 2021 tepat Imlek. Satu rumah sakit gede saudara. Yang lahir cuma putri saya. Putri raja beda saudara perlakuannya, treatmentnya beda saudara. Cuma dia sendiri, jadi seluruh dokter, seluruh suster pagi itu perhatiannya cuma buat putri saya saudara. But anyway, ketika putri saya lahir di sesar, dikeluarkan. Yang punya anak pasti tahu inilah. Setelah dikeluarkan ditunjukkan ke mamanya, ini ya gitu ya. Semua masih pakai APD lengkap saudara. Jadi waktu itu belum tahu, dokternya belum tahu masih pakai APD lengkap. Lalu putri saya kan dibersihin ya. Ketika dibersihkan apa yang dilakukan dokter? Apa yang dilakukan dokter SPA? Ada dokter nggak di sini? Dokter akan masukkan selang oksigen ke hidung anak yang baru lahir. Kenapa? Supaya paru-parunya terbiasa narik nafas sendiri. Karena selama ini dia narik nafas dari ibunya. Dapat oksigen dari ibunya. Sekarang dia keluar, dia harus bisa tarik nafas sendiri. Ada selang oksigen dimasukin ke hidung anak saya. Dan setiap kali selang oksigen itu setiap kali tanda nggak berbunyi, jadi di kakinya dipasang alat untuk mengukur saturasi. Kalau saturasinya nggak bunyi dilepas selangnya. Tapi ketika saturasinya turun lagi, dimasukin lagi. Dan dimasukinnya bukan pelan-pelan, dimasukin. Supaya benar-benar ngalir ke paru-paru. Kejadian 2 ayat 7. Allah menghembuskan nafas kepada manusia. Bapak Ibu, kata napah itu bukan menghembus, bahasa Ibrani-nya napah. Bukan hembusan happy birthday, bukan saudara. Saudara menghembus happy birthday kalau ada ulang tahun di sini rame-rame di depan. Saudara pasti hembusnya pelan-pelan. Supaya kuenya gak bercampur sama air yang lain, saudara. Benar ya Bapak Ibu ya. Tapi menghembus napah itu menghembus dengan kuat seperti orang menghembus shofar. Dan kalau anak baru lahir harus dihembus berkali-kali. Oksigen harus dimasukkan berkali-kali ke hidungnya. Saya bayangin Tuhan juga lakukan hal yang sama. Prinsip yang sama ketika Tuhan pertama kali ciptain manusia. Berkali-kali Tuhan hembus ke dalam debu tanah yang dia sudah bentuk itu. Berkali-kali saudara. Sampai debu tanah itu hidup. Sampai debu tanah itu buka mata dan melihat. Pengalaman pertama debu tanah itu dia melihat Bapaknya. That is our identity. He is our Father. Dalam keintiman, dia Bapa kita. Identitas kita lahir dari sebuah keintiman. Slide berikutnya. Napah artinya, balik ke napah. Napah artinya segala yang dimiliki si penghembus diberikan kepada yang menerima. Bapak Ibu kalau pernah dengar shofar ditiup? Pernah ya? Saudara, suara yang kau dengar itu adalah seluruh suara yang dilahirkan dari shofar. Dan seluruh tenaga orang yang niup, saudara. Para peniup shofar pasti tahu ini. Saya gak bisa by the way. Kau perlu tenaga ekstra buat niup shofar. Jadi yang sampai di telinga kita itu seluruh tenaganya yang niup, saudara. Dan sama kata napah berarti itu. Semua yang Tuhan punya dihembuskan ke dalam kita. Itu identitasmu dan identitasku. Amin. Saat berikutnya. Dari debu. Sesuatu yang mati. Dia bentuk kita.
Saya mau bilang begini, dia bentuk kita kembali sekarang. Dari manusia yang mati karena dosa, dia bentuk kita kembali. Lewat apa? Lewat karya yang sudah diselesaikan Kristus di atas salib. Dan di Kisah Rasul pasal 2, He breathed into us. Dia meniupkan sekali lagi. Bahasa Ibraninya, nesamah. Nesamah diterjemahkan menjadi nafas hidup. Tapi salah satu terjemahan nesamah adalah the divine spirit. Roh Allah sendiri. This sounds like us. Ini terdengar seperti kita. Kita yang dulunya mati karena dosa. Oleh karena Kristus sekarang diperdamaikan dengan Allah. Jadi kebenaran dirinya Tuhan. Oh, kita benar diri karena Tuhan. Lalu Roh Kudus dihembuskan kepada kita. Itu identitas kita. Kita anak-anak Bapa di sorga. Sepakat tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Saya suka lagu Gembala Sidang kita, Gembala Pembina kita. Lagu ini bilang begini. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, oh Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Saudara saya, kita anak-anak Bapa di surga. Sekali lagi tepuk tangan buat Yesus sama-sama. Kita yang dulunya mati karena Kristus kembali jadi anak Bapa. Dan rohnya diberikan kepada kita. Spirit was given to us. Slide berikutnya. Yeremia pasal 1. Salah satu ayat favorit saya. Karena ketika beberapa orang hamba Tuhan yang Tuhan kirim berdoa atas hidup saya, speak upon my life. Salah satu ayat yang paling sering dikasih, Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 9, lompat ke ayat 9. Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulut Yeremia. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mana? Ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengar baik. Ketika engkau menerima identitasmu, ketika engkau tahu identitasmu bahwa Tuhan yang membentuk engkau, Tuhan yang telah menetapkan saudara, Tuhan yang menciptakan saudara. Ayat 9-10-nya baru terjadi. Penugasan buat saudara diberikan, otoritas untuk mencabut, menanam, otoritas untuk merobohkan dan untuk membangun, otoritas untuk membinasakan dan meruntuhkan diberikan kepada saudara. But without ayat 4, ayat 5, Yeremia 1, 9-10 gak mungkin ada, saudara. Seringkali kita pengen lompat ke 9-10-nya. Meruntuhkan, membangun, mencabut, menanam. Tapi engkau harus tahu identitasmu. Slide berikutnya. Ketika Tuhan singkapkan identitas kita, when God reveals our identity, maka Tuhan juga berikan intimacy. Aku mengenal engkau. Intim, dekat sama Tuhan. Saya selalu bilang begini, saudara. Saya sama istri saya sudah menikah sekarang 11 tahun. Kami kenal sudah semenjak 2008. Artinya sudah 17 tahun saya kenal istri saya. 11 tahun kami dekat. Ginosko, kenal, intim. Kemarin tuh Sabtu setelah gajian nih ya saudara ya. Saudara saya ke Lotte, nyari Lotte Shopping Avenue nih depan nih. Nyari parkir susahnya luar biasa saudara. Rame banget tuh mall. Tapi saudara, ketika saya intim, karena saya intim sama istri saya, serame-ramenya mall, saya tetap bisa bedakan mana istri saya, mana istri orang, saudara. Kenapa? Karena intim. Saya bisa kenali.
Istri saya tidak perlu ngomong di depan toko Longshem. Dia kedipkan mata kanan, saya tahu saya harus keluarin dompet, saudara. Dia kedipkan mata kiri, saya tahu saya harus jalan ke kasir. Matanya berkedip-kedip, saya tahu saya harus bayar, saudara. Nggak perlu ngomong. Kenapa? Karena intim. Orang yang tahu identitasnya, dia intim. Pastor Iwan, Pastor Yola, Pak Robert, gak perlu teriak-teriak dari mimbar untuk kasih tahu ke saudara. Tapi karena intim, kau tahu apa yang Tuhan mau buat hidup saudara. Because you know your identity. Ketika identitasmu disingkapkan, maka tujuan Tuhan diberikan buat saudara. Tuhan memberdayakan saudara, memberikan saudara kuasa. Dan memberikan kepada saudara otoritas. Give you the authority. Slide berikutnya. Otoritas lahir dari identitas yang sejati. Anak raja, dia cukup perlu hadir. Maka pintu pasti dibukakan buat dia. Dia gak perlu nyuruh, bukain pintu dong. Gak perlu. Anak raja, hadir aja. Pintu pasti terbuka. Saudara. Anak raja, jalan di jalanan Satrio yang macet, saudara, depan nih. Dia gak perlu ngantri, enggak. Jalan terbuka buat dia. Kenapa? Dia anak raja. Hei, kamu juga anak raja. Amin. Saudara, hanya perlu mengenali, menerima, mengalami pewahyuan akan identitas saudara. And you will see, ketika pewahyuan akan identitas engkau terima, engkau tahu dan engkau tahu dan engkau tahu, you know that you are the sons and the daughter of the Most High. Pintu pasti terbuka, pasti. Bahkan saya tulis di situ, harus terbuka, harus. Karena kamu anak raja. Kita anak raja. Anak raja, the son of the king, sons and daughter of the king, is not in the business of begging. Anak raja itu nggak ngemis, saudara. Sons and the daughters of the king is in the business of declaring. Anak raja itu deklarasi. Engkau nggak ngemis. Dalam doamu engkau tidak minta-minta sama Tuhan. Dalam doamu engkau deklarasi. Kenapa? Karena kau tahu engkau anak raja. Perkataan raja itu perintah. Perkataan raja itu hukum. Ketika raja katakan pintu terbuka, maka pintu harus terbuka. Ketika raja katakan sakit sembuh, maka sakit harus sembuh. Ketika raja katakan finansialmu diberkati, maka engkau pasti diberkati. Ketika raja katakan keluargamu pulih, maka keluargamu harus pulih. You are not in the business of begging. You are in the business of declaring. Mendeklarasikan sesuatu bagi tempat di mana Tuhan percayakan saudara ada hari ini. Amin. Dia kau kenal identitasmu, kau anak Bapa. Engkau tahu ada otoritas buat saudara. Yang terakhir, sedikit lagi. Yang terakhir. Saya suka kisah Yakub. I just love this story. Saudara tahu kisah ini ya, Kejadian 32 ya. Yakub ketemu Esau, habis itu dia harus nyebrang sungai, gitu ya, sungai Yabok kalau saya nggak salah. Lalu kemudian dia seberangin anak-anaknya dulu, istrinya dulu, harta bendanya dulu dia seberangin. Lalu tinggal dia sendirian. Sebelum dia nyebrang, tiba-tiba muncul seseorang, yaitu malaikat Tuhan. Tapi malaikat Tuhan di sini pakai partikel huruf besar, malaikat Tuhan. Dan seringkali orang bilang ini adalah salah satu penampakan atau kehadiran Yesus di Perjanjian Lama. Anthropomorphose. Yesus berkali-kali muncul di Perjanjian Lama. Salah satunya di Kejadian 32. Ingat kisah Sadrak, Meshach, Abednego? 3 masuk, yang kelihatan 4. Yang satu kayak anak dewa. That's Jesus. So, ini salah satunya, saudara. Maka malaikat Tuhan, disebut malaikat Tuhan, Alkitab kita bilang begitu, bergulat sama Yakub. Yakub gak mau lepasin. Yakub gak mau mengalah. Yakub gak mau menyerah. Malaikat bilang, "Oke, let me go." Yakub bilang begini, "Aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Berkati aku." Yang Yakub minta apa? Saudara? Berkat. Yakub minta berkat. Lihat jawaban Tuhan ke dia. What is your name? That's powerful.
Dia minta berkat. Tuhan tanya, identitasmu siapa? Yakub minta berkat, saudara. Tuhan tanyanya, identitasmu siapa? What is your name? Yakub bilang, aku penipu. Yakub artinya penipu. Aku tukang tipu, tukang ngambil punyanya orang. Aku orang yang paling licik. I'm a tricky one. Then God said, Tuhan bilang, now, kamu bukan lagi Yakub, tapi kamu Israel. Israel artinya sang pangeran, sang pemenang. Kenapa? Karena engkau bergulat sama papamu, kau bergulat sama saudaramu laki-laki, kamu bergulat sama pamanmu demi dapatkan ternak, demi dapatkan harta, demi dapatkan istri, demi dapatkan anak. Kamu terus-menerus bergulat. Now is the end of your striving. When is the end of Jacob's striving? When the new identity from God comes upon him. Akhir pergumulanmu, akhir pergulatanmu. Sejak Kejadian 32, Yakub tidak pernah minta berkat lagi, saudara. Sejak Kejadian 32, saudara baca kisahnya, Yakub tidak pernah minta berkat lagi. Slide berikutnya. I'm getting into the end of my message. Seumur hidup Yakub bergumul, bergulat, banting tulang demi dapatkan berkat. Dia tipu bapaknya, dia tipu abangnya, dia tipu omnya. Demi apa? Demi dapat berkat. Tapi ketika identitas dari Tuhan diberikan kepada Yakub, sejak saat itu Yakub tidak pernah nipu lagi buat minta berkat. Bahkan Yakub tidak pernah minta berkat lagi. Malah sebaliknya, Yakub jadi berkat. Slide berikutnya. Dari Yakub, dari Israel sang pangeran, lahir seseorang yang nyelamatin satu dunia dari 7 tahun kelaparan, saudara. Dari orang yang ngerti identitasnya. Bukan cuma satu keluarga selamat. Bukan cuma satu kota selamat. Bukan cuma satu bangsa selamat. Tapi seluruh dunia selamat, saudara. Dari orang yang ngerti identitasnya. Come on. Dari identitasmu lahir otoritas. Dari otoritas itu, Tuhan kasih ke saudara otoritas itu apa? Supaya saudara jadi orang-orang yang punya kuasa di tempat dimanapun Tuhan tempatkan saudara. To be the blessing there. Untuk jadi berkat di sana. Saya tutup dengan ayat ini. Roma 6:19. Roma 8:19, sorry. Slide berikutnya. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. New International Version, sebab seluruh ciptaan menanti-nanti dengan sangat, dengan penuh harap, agar anak-anak Allah dinyatakan. The Passion Translation bilang, the entire universe, seluruh alam semesta, is standing on a tiptoe. Saudara tahu is standing on a tiptoe? Berdiri lonjak-lonjak gini loh, saudara. Kayak kalau misalnya, siapa nih? Ada BTS lewat gitu ya. Mana tuh gitu ya, saudara. Gitu ya. Sedang menanti-nanti dengan saya, mana BTS-nya, mana. Siapa yang mereka nantikan demikian? Bukan BTS. Seluruh semesta menantikan anak-anak Allah mendapatkan pewahyuan bahwa mereka adalah putra dan putri Allah. Saya terakhir. English Standard Version bilang, for the creation, sebab ciptaan menanti dengan kerinduan yang sangat dalam supaya putra-putra Allah, anak-anak Allah dinyatakan. Saya kasih 4 terjemahan bahasa Inggris untuk membuat saudara pulang dari tempat ini. Engkau tahu engkau anak-anak Allah. Dan Tuhan siap display saudara. Amplified Bible. For, bahkan seluruh yang diciptakan, seluruh alam menanti dengan sangat untuk anak-anak Allah dinyatakan. Ini bukan waktunya kita bersembunyi lagi, saudara. Ini bukan waktunya kita tidur di kamar diam santai, enggak. I don't know kapan Tuhan Yesus datang. Itu urusan Bapa. Kata Tuhan Yesus sendiri, itu urusannya Bapa. Tapi sebelum dia datang kedua kali,
saudara dan saya, kita punya tanggung jawab untuk berdiri dalam identitas kita yang sesungguhnya. Sebagai anak-anak Allah yang membawa perubahan, membawa terang, membawa dampak kemanapun kita melangkah. Seperti Yakub, ketika identitas barunya dia terima, dia gak lagi minta-minta, tapi dia jadi orang yang memberkati. Saya berdoa seluruh pemimpin pengerja jemaat GBI Wow, engkau bukan lagi meminta-minta, tapi engkau orang-orang yang siap memberkati. Yang sepakat tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Kekuatan di hidupku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagi, katakan sama-sama, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku syabatan karya untuk memuliakanmu ya, untuk memuliakan. Katakan sekali lagi, mengiringmu. Huria bata karya mahandarya maseta karya sota, rehandarya sota karya mahal. Pikiranku ya Tuhan, kehendakku. Uri baba 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 baba. Putra dan putri Allah, katakan sama Tuhan. Oh, we hope is in you, oh God. Forever, we're going to walk in your love. Hey, hey. Shabbatahya mahandarya lama shalom. Bapak, aku berdoa siang ini, semua kami yang hadir di GBI Wow, kami semua menerima pewahyuan tentang siapa diri kami sesungguhnya. That we are the sons and the daughters of the living God. Bahwa kami adalah putra dan putri Allah yang hidup. We are no longer slave to sin, but we are the children of God. Kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah putra dan putri Allah. Dan aku berdoa biar pewahyuan akan identitas ini membawa kami masuk ke dalam kehidupan yang penuh dengan otoritas Allah dalam hidup kami. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi supaya Kristus dinyatakan lewat hidup kami. Supaya Kristus dinyatakan melalui tindak tanduk tingkah laku kami. Kristus dinyatakan dimanapun kami berada. Orang-orang melihat Kristus, bukan lagi James, bukan lagi Robert, bukan lagi Mahe, bukan lagi siapapun kami, tapi orang-orang melihat Kristus di dalam kami. And Father, I pray, aku berdoa sama seperti Engkau memberkati Yakub, mengubah identitasnya menjadi Israel sang pemenang. Aku berdoa seluruh pemimpin pengerja jemaat GBI Wow mengalami kemenangan yang sama. Mereka mengalami berkat yang sama, mengalami terobosan yang sama, bahkan lebih daripada itu. I
I speak elevation. Aku berdoa Tuhan membawa GBI Wow seluruh pemimpin pekerja jemaat naik lebih tinggi, semakin tinggi dan semakin tinggi lagi. I speak elevation to your life. Shehandaria Baseta. Aku berdoa ya Tuhan, semua kami naik dan tidak turun. Semua kami jadi kepala dan bukan ekor. Kami meminjamkan bukan meminjam. Kami anak-anak Allah. I speak dalam ketinggian yang Tuhan akan bawa semua kami di GBI Wow ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang di dalam kami terus membara, terus menyala dalam setiap kami, untuk membuat kami sadar bahwa tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa, tapi bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Aku berdoa Tuhan, ini musim buat GBI Wow untuk semakin naik. I speak elevation right now to this church. I speak elevation to everyone that is here today. Elevation in your career, elevation in your family, elevation in your study, elevation in your relationship. I speak elevation. For you are the sons and the daughters of God. Dan apapun yang iblis berusaha lakukan, apapun yang si musuh berusaha lakukan, gak akan pernah penting lagi. Because you are now living in your identity. Karena engkau hidup dalam identitasmu. Dan sekali lagi sebagai hamba-Mu, aku perkatakan ini. Setiap kami yang berjalan dalam identitas sejati, menghidupi otoritas sejati dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Terima. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor James untuk khotbah yang sungguh sangat luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sekarang kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu bisa bertumbuh, berkembang, berbuah Tuhan Yesus dalam hati kami dan orang lain bisa merasakannya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami berikan Tuhan bisa memuliakan nama-Mu, bisa menyenangkan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama kami sedang berdoa dalam siap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberi kita sambil mendengarkan pengumuman. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 3 Agustus 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Woman of Wisdom diadakan pada hari Jumat 1 Agustus 2025 dimulai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Ina Patiasina. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Rabu 13 Agustus 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Marlina Patiasina. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your... Saya mengundang buat yang berulang tahun di bulan Juli,
boleh maju ke depan, kita mau nyanyi bersama, mau tiup lilin sama-sama bersama keluarga GB Wow. Mengundang Ibu Margareta Pangemanan, Ibu Lireni, Ibu Susi Wijaya, Pak Yosafat Utasoid, dan Pak Boga Darmantara. Ada lagi yang belum disebutin yang ulang tahun bulan Juli? Yang mau maju ke depan silakan. Come on. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita untuk mereka yang berulang tahun. Saya akan berdoa untuk mereka, tapi sebelumnya tiup dulu lilinnya kali ya. Udah hampir. Oke. Oke, mari kita arahkan tangan kita ke mereka ya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu, kami sudah dikuatkan dengan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, firman itu tidak akan kembali lagi, dan kami akan menjadi tumbuh dan menjadi firman itu akan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari ini kalau saudara-saudara kami ditambahkan 1 tahun lagi umur, kami mengucap syukur Tuhan, Kau selalu menyertai ke dalam kehidupan mereka. Hamba serahkan anak-anak-Mu, Hamba memberkati anak-anak-Mu. Tuhan, Kau pimpin tuntun mereka selalu, berikan mereka kesehatan, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka sukacita, apapun menjadi kebutuhan mereka, Kau cukupkan semuanya. Kami percaya Tuhan, Kau mempunyai rencana yang baik, rencana yang masa depan yang penuh harapan Tuhan. Terima kasih, tutup bungkus mereka dan kuasa darah-Mu yang kudus. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita selalu menyertai. Terima kasih, hamba serahkan keluarga mereka, anak-anak mereka, suami, istri, semua di dalam perlindungan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Eta dan Bu Reni. Mari kita tetap bangkit berdiri. Kita lanjut untuk doa syafaat. Untuk Pak Robert, silakan. Mari kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami sangat berharga di mata-Mu ya Tuhan. Kami melihat betapa besar kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kami memiliki identitas kami di dalam Engkau ya Tuhan. Kami mengerti siapa kami di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apapun setiap keadaan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Tuhan, untuk Pak James yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai dia dimanapun dia berada. Tangan Tuhan terus menuntun, menyertai, bahkan lewat kehidupannya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih untuk setiap umat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Kami memberkati setiap pekerjaan rumah tangga apapun yang dilakukan. Kami percaya mereka menjadi lebih daripada pemenang ya Tuhan. Usaha mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati. Hidup mereka akan terus naik dan tetap naik ya Tuhan. Bahkan kami akan mengalami hari-hari surgawi di bumi ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Bapa. Kami berdoa untuk kota kami, untuk bangsa kami. Kami ucapkan berkat untuk bangsa dan kota kami di dalam nama Yesus. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah kota kami, diberkatilah pemerintahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Notor Harjo, bersama dengan wakil-wakilnya Bapak. Kami bersyukur untuk gembala pemimpin kami CK9 Pak Sony Waplo, dan kami bersyukur juga buat Pak Iwan sebagai gembala di GBI Wow ini. Terima kasih untuk para pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang menuntun mereka dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan kami percaya Tuhan sepanjang hari ini kami aman dalam perlindungan-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan terima berkat-Mu pada hari ini di dalam nama Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sharing